Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya nih, sebenarnya pengalaman pribadi ya. Saya di rumah saya tuh suami saya selalu bilang dia yang berhak menjadi imam. Padahal anak saya itu udah cukup besar, dia lebih hafal Quran dan dia bisa membaca Quran. Tapi ketika sholat itu sebaiknya siapa yang berhak menjadi imam ya, Ustadz? Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahbah Zuhaili. Di situ bisa kita pilih 4 alternatif. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Urutan yang pertama mazhab Hanafi, meninggal tahun 150. Imam yang kedua paling tua mazhab Maliki, meninggal tahun 179. Imam yang ketiga mazhab Syafi'i, meninggal tahun 204. Imam yang keempat mazhab Hambali, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal 241. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Menurut urutan paling dua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya pakai mazhab Syafi'i karena itu yang kita amalkan di Indonesia. Ada 14 sampai 16 urutan. Kalau berkumpul kita ini, siapa yang paling layak jadi imam? Yang pertama ulil amri, pemimpin. Kalau pemimpin mau menitahkan, yang kedua imam ratib. Makanya diangkatlah di masjid itu namanya imam ratib. Kalau di Istiqlal imam besar. Imam ratib itu imam tetap. Diangkat oleh pemimpin, di SK-kan oleh Kementerian Agama, oleh gubernur, Pemprov, Pemda, Pemko, Pemkap, menjadi imam. Nah, dia yang paling layak. Tak boleh siapapun ustaz yang datang dari Jakarta, dari Bandung, dari Mesir, dari Kairo, dari Makkah, tak boleh maju sebelum ada izin dari imam ratib. Lalu kemudian yang ketiga, kalau tak ada pemimpin, tak ada imam ratib, yang ketiga aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya. Yang satu 30 juz, yang satu juz 30. Maka yang maju juz 30. Yang keempat afqahuhum, yang paling ngerti. Ada satu hafal Quran tapi tak paham isi Quran. Yang satu hafal Quran dan pakar tafsir, doktor bidang tafsir Al-Quran, maka dia maju ke depan. Terus saya tak ingat lagi urutannya. Sampai anzafuhum, yang paling bersih. Paling bersih. Ada satu hafal Quran hebat, tapi asal tengok kerah bajunya Arab gundul. Ada pula satu bersih. Sampai di situ ada disebut yang paling ganteng. Paling, kenapa? Itu termasuk pengaruh. Barulah kemudian yang terakhir, yang ke-14 atau ke-16 di situ adalah yang sudah menikah. Jadi banyak juga kadang kalau sudah imam tarawih di bulan Ramadan, itu banyak dari pondok-pondok tahfiz yang anak-anak muda, itu banyak tuh makmum tuh resek nanya ke saya, Ustaz Somad, itu kan masih anak-anak SMA belum nikah, ngapain dia jadi imam? Saya bilang, Pak, dia memang belum nikah tapi hafalan Qurannya 30 juz. Bapak udah 4 kali masih juz 30 juga lagi. Pernah tak anak-anak zaman Nabi jadi imam? Hadisnya Sahih Bukhari. Waktu itu umur anak itu jadi imam berapa? Sab'a sinin, 7 tahun. Anak umur 7 tahun jadi imam. Tengok di Sahih Bukhari. Anak umur 7 tahun. Kenapa dia jadi imam? Karena dia yang paling banyak hafalannya. Cuman ibu jangan kasih tahu bapak, nanti sakit hati dia. Potongkan aja nanti video saya ini, share. Jangan bagaimanapun juga kepala rumah tangga itu dihormati, dimuliakan. Jangan tentang udah ngaji pulang, bang sini Sundar, Assalamualaikum. Yang lebih layak itu adalah yang paling banyak hafalnya. Nah, ini ada kiriman kemarin dari pengajian kami, pas tengok, oh rupanya anak. Jadi biarlah dia sadar, suruhnya anak itu. Kau majulah nak, aku tengok kau banyak, mantap kali hafalan kau, paten. Aku kulhu aja dari kemarin. Walaupun anak kecil jadi imam sah, tapi ada yang menghalangi anak kecil ini. Kenapa dia bisa memutus shaf dan tak bisa jadi imam? Yang pertama, ujung senapan angin belum dipotong. Beda sama di Makkah. Di Makkah, anak-anak itu bersunat umur 7 hari. 7 hari disunat. Makanya bagus anak-anak kecil itu langsung disunat. Supaya apa? Maaf cakap. Supaya tak berhenti air najis di ujung. Yang kedua, kenapa anak kecil tempat kita ini tidak bisa jadi imam? Karena kadang wuduknya tak sempurna. Saya tengok itu, dihidupkannya air keran, diambil matanya digosok. Jadi habis mata, langsung kaki sifat-sifat. Tapi kalau diajarkan dia wuduk yang sempurna, sudah berkhitan, sudah bersunat, diajarkan wuduk yang sempurna, sampai ke siku celah-celah, sampai lubang-lubang telinga, sampai kaki ini di celah-celahnya.
sempurna, maka maju dia jadi imam, menutup aurat, bagus pula suara. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya, maju dia jadi imam. Wallahu a'lam. Sudah.